Oke, mari kita lanjutkan. Kita akan membahas general teknik ya, teknik umum dari supervised learning ini. Oke, kita lihat di sini. Pertama, kita mulai dengan a set of data ya. A set of data, sebuah data ya, sebuah kumpulan data. Di sini kita lihat di sini, dan kumpulan data ini sudah saya beri label ya. Ini saya sudah beri label misalnya. Misalnya ada ribuan ya, ribuan kumpulan data. Misalnya ada 1000. Nah, kita memasukkan ke dalam, kita pecah datanya. Sorry, ini data ya. Ini data, saya belum kasih nama, ini data. Data ini, yang ini ya, data, kita pecah. Kita pecah misalnya 80%, 80% atau di sini berarti 20% ya. Nanti 20% kita bahas yang 80% ini dulu. Kita pecah data tersebut jadi 2 grup. Yang 80% kita masukkan ke training set ya, training set ya. Training set di sini. Masuk ke sini ya, masuk ke sini. Satunya lagi kita 20% di sini, nanti kita bahas nanti. Oke. Jadi 80% data itu dikirim ke sistem ini. Pada kasus ini di supervised learning ya, di supervised learning. Nah, dari 1000 gambar itu misalnya tiap gambar punya labelnya sendiri-sendiri ya, ada sendok, ada headphone ya. Ini anak ayam, ada kucing juga di sini. Nah, kita minta untuk sistem untuk memprediksi label dari tiap gambar. Ya, dia prediksi di sini. Oh, dia prediksi. Dia prediksi, dia belajar, learn ya. Kita belajar, learn, dia prediksi, belajar. Kita dapatkan hasilnya. Jika label yang diberikan salah, kita sesuaikan lagi ya, agar pelabelannya lebih benar. Tapi jika sudah benar, jangan dilakukan apa-apa. Udah benar, ngapain diperbaiki lagi ya. Oke. Ini misalnya 1000 gambar ya. Kalau misalnya 1.000.000 gambar, itu lebih bagus lagi. Ya, misalnya kita beri 1.000.000 gambar. Kita minta untuk prediksi tiap gambar. Atau tiap kali salah, kita sesuaikan lagi ya. Kita prediksi misalnya label ini ayam, tapi disebut anak-anak, bukan anak ayam, misalnya anak bebek, salah kan? Jadi kita perbaiki lagi anak ayam gitu. Berkali-kali sampai datanya habis. 80% ini habis ya. Ini setelah datanya habis itu namanya training satu epoch ya, satu epoch. Kalau udah habis kita ulang lagi, sekali lagi jadi 2 epoch kedua, epoch ketiga dan seterusnya ya. Kita sesuaikan lagi, kita tes lagi, kita training lagi sampai semua jawaban makin lama makin banyak yang benar. Nah, inilah yang disebut proses learning ya. Kita lanjutkan lagi untuk data yang 20% selanjutnya ya. 20% selanjutnya di sini, ini kan namanya data training set ya. Yang ini 20%-nya kita sebut sebagai, saya ganti warna saja mungkin lebih bagus. Saya ganti warna ungu. Di sini kita sebut sebagai tes ya. Tes set ya, tes set ya. Tes set. Di sini ya kita minta komputer untuk memprediksi tiap labelnya dari 20% tes set ini. Kita hitung nanti. Nah, untuk memprediksinya di sini, predik ya. Kita predik di sini. Predik ya. Nah, kita prediksi, kita hitung yang benar dan salah, kita compare, kita bandingkan. Di sini compare, kita bandingkan. Jika hasilnya kita mau 80% benar, dan ternyata hasilnya 80% benar, hore, kita sudah selesai. Kita sudah mencapai target yang kita inginkan, 80% jawaban benar.
Jadi label, misalnya ini 80% anak ayam ya anak ayam, ya. Kucing ya kucing, ya kucing dan kucing. Headphone ya headphone, ya. Sendok. Jadi 80% misalnya benar udah cukup, oke. Tapi kalau kita targetnya 90% benar, berarti masih ada 10% yang harus kita tingkatkan kembali. Berarti kita mulai dari awal lagi, ya. Berarti kita mulai dari awal lagi dan ini tes set kita ubah lagi. Karena tes itu harus ganti soal ya. Misalnya ada ujian, bahan ujian mungkin training set ya, Anda pelajari bisa sama terus ya, tapi untuk tes set, untuk ujian harus diganti-ganti ya. Jadi cuma bisa dipakai satu kali saja. Oke? Oke, kita lanjutkan ke implementasinya. Anda lihat di sini, ini adalah salah satu contoh dataset ya, dataset MENIS ya. MENIS itu singkatan dari Modified National Institute of Standard and Technology Database ya. Dataset MENIS, database MENIS ya. Oke, ini database yang cukup besar, isinya tulisan tangan yang biasanya digunakan untuk training, untuk project-project image processing. Ya ini semacam hello world-nya deep learning ya, untuk kita mempelajari deep learning. Oke, ini terdiri atas kira-kira 70.000 ya digit tulisan tangan hitam dan putih. Kita punya tujuan kita adalah untuk membuat sistem yang misalnya kita perlihatkan angka ini, angka 5. Nah, maka keluar label 5 gitu. Menunjukkan angka 8, keluar label 8 gitu. Sebelum kita masuk ke deep learning, kita perlu membahas dulu metode yang dulu sebelum ada deep learning. Kita sebut dengan nama expert system atau sistem pakar. Pada saat itu diperlukan kita bertanya kepada ahli atau kepada expert, yang jelas itu manusia ya. Apakah bagaimana cara membedakan misalnya di kode pos angka 7 seperti apa, angka 8 seperti apa. Kemudian aturan-aturan itu dicatat. Semisal kita tanyakan seorang kemampuan melihat angka-angka, ditanyakan bagaimana membedakan angka 7? Angka 7 itu seperti ini gitu. Dia menjawab ada stroke ya, ada stroke, straight, straight begini. Jadi ada ke arah sana, ada ini disebut angka 7 gitu. Nah, ini aturannya. Jadi jika ada seperti ini, maka disebut angka 7. Kemudian ada kasus baru, ditambah seperti ini, ada yang menulisnya seperti ini. Ditambah satu garis thread gitu seperti ini, maka ini jadi aturan baru, ada 3 aturan berarti ya. Thread sini, kemudian ada yang bertemu di sini ya aturan selanjutnya, kemudian ada aturan lain strap di sini juga bisa. Angka 8 seperti ini gitu. Dua bulatan yang bertemu gitu, angka 8. Angka 9, satu bulatan yang seperti ini dan seterusnya. Jadi kita menanyakan kepada ahli, kemudian kita mencatat aturan-aturannya agar kita membuat sistem seperti itu. Itu expert system. Ini semakin rumit jika kompleksitas masalahnya semakin besar ya. Oke, dari yang kita ketahui tentang tadi expert system atau sistem pakar, kita bisa tahu bahwa ada masalah di situ. Masalahnya jika rule atau aturannya tambah banyak. Jika aturan berubah, tentunya semua jadi berubah ya. Misalnya aturan penerbangan di udara berubah misalnya, tentunya aturannya jadi berubah. Misalnya aturan penentuan penyakit berubah, tentunya semua aturan expert system itu akan diubah. Nah, keindahan dari deep learning adalah ini. Deep learning, kita nggak perlu melakukan seperti yang dilakukan pada expert system tadi itu. Kita tanyakan aturan-aturan, kita ubah aturan, dan lain sebagainya. Kita nggak perlu. Yang kita perlu lakukan pada deep learning adalah seperti ini. Seperti kita membuat building block ya, blok-blok ya seperti ini, blok-blok Anda lihat di sini. Ada blok-blok dari aneka macam.
Ini blok-blok sini seperti Lego ya, seperti Lego, di sini dari bawah ke atas ya. Ini blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Kita seolah-olah membuat building block deep learning. Kita tumpuk, 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 tumpuk ya. Kita hanya membuat linear list ya. Kebanyakan deep learning hanya tumpukan modul. Idenya seperti ini, idenya seperti kita membangun tumpukan menara ya, bikin menara dari Lego. Lego tahu ya, mainan anak-anak. Kita buat tumpukan menara dari Lego dan kita berdiri. Oh, kita berdiri di sini. Saya gambarkan kita di sini ya. Kita lihat ke bawah, deep, dalam ya, gitu. Itulah deep learning. Kita lihat ke atas ke bawah. Kalau misalnya kita bangun dari atas ke bawah, namanya mungkin bukan deep learning ya. Namanya apa? High learning. Atau kita bangun dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Namanya bukan deep learning lagi mungkin. Namanya wide learning ya, belajar lebar gitu. Oke, seperti itu. Kita kembali lagi ke database Menis ya. Kita lihat di sini. Salah satu saya ambil salah satu sampel contoh dari gambar angka 7 di sini dari dataset Menis ya. Anda lihat ini ukurannya 28 kali 28 ya. Ini 0 sampai 27, ini 0 sampai 27 ya. 28 kali 28. Anda juga lihat di sini, setiap warna diwakili oleh angka ini. Angka 0 warna hitam ya, angka 0 warna hitam. Ini agak abu-abu, di sini ada kisarannya 92, 140, dan yang paling hitam di sini ada 253 dan seterusnya. Ada aneka macam gradasi hitam ya, gradasi abu-abu. Dan kita bisa lihat 0 itu hitam, ini semakin memutih di sini ya. Oke. Oke, jika kita lihat datanya ya, datanya yang tadi 28 ya, 28 sama 28 ya. 28 kali 28 di data set Menis ya. Menis. Kita lihat ternyata di library-nya mereka dijejerkan seperti ini. Jadi list ya, list of number. Istilahnya list of number. List dari angka-angka ya. List of number. Kita tahu, ini saya sekedar ilustrasi aja ya. Di sini misalnya abu-abu, ini hitam dan seterusnya. Baris pertama yang ini ya, yang ini. Baris kedua, yang pertama ini ya, baris kedua yang ini kita jejerkan. Di mana di library-nya ternyata datanya bentuknya seperti ini. Data ini nanti kita masukkan ke deep learner ya, deep learner ke sistem. Kita tahu tadi ada block of number ya. Jadi blok dari number-number, dari bilangan-bilangan, angka-angka ya. Ini di deep learning disebut tensor ya, tensor. Saya tuliskan di sini namanya tensor ya, tensor. Di sini Anda bisa lihat ada tensor dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, ini misalnya tensor satu dimensi, satu dimensi. Ini tensor dua dimensi. Ini tensor dua dimensi ya. Ini tensor tiga dimensi ya. Ini kalau ini disebut mungkin vektor ya, vektor. Ini matrik, matrik ini vektor, vektor. Ini matrik. Ini namanya cube, cube. Jadi tensor satu dimensi, tensor dua dimensi, tensor tiga dimensi. Yang ini mungkin namanya 0 dimensi ya, 0 dimensi. Mungkin namanya 0 dimensi, tensor 0 dimensi ya. Oke, kita ingat tadi kalau Menis itu ukurannya, dataset Menis itu ukurannya 28 kali 28 ya. Jadi totalnya berapa? Totalnya 28 kali 28 ada 784 ya. 784 itu dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam sistemnya nanti ya. Sampai 700
84. Jadi ada input sebanyak 784, 28 kali 28 ya. Masuk ke sini. Nah, di sini juga diproses lagi dan seterusnya ya. Proses lagi, proses lagi. Outputnya, output ini input, ini output. Outputnya itu cuma 10 nilai, 10 nilai. 10 nilai kelas dari klasifikasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 ya, sampai 9. Dari label dari menis dataset tadi 0 sampai 9. Jadi inputnya ada terus 84. Prosesnya nanti kita lebih detail. Outputnya 0 sampai 9 ya. Jadi outputnya hanya dari 0 sampai 9. Jadi ada 10 kelas ya, 10 kelas. Oke. 10 label ya, lebih dari 10 label.